Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita. Kalau sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang begitu sejuk dan pagi yang begitu cerah. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita belajar atau mendengarkan firman Tuhan hari ini, sungguh luar biasa. Mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini, itu ada waktu dan ada masanya. Firman Tuhan hari ini diberi judul masanya dan waktunya. Sekali lagi, masanya dan waktunya. Masa dalam bahasa Ibrani itu zaman. Dalam bahasa Ibrani itu zaman, yang artinya kesempatan yang ditetapkan. Zaman itu artinya kesempatan yang ditetapkan. Sedangkan waktu itu dalam bahasa Ibrani yang diambil et, artinya sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari kedua pengertian yang kita peroleh ini, sebenarnya kita itu belajar bahwa apapun di bumi ini, apapun yang kita jalani ini, ada periode yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang menetapkan itu? Tentu yang menetapkan itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan Saudara ada yang petani, ya, selain sebagai karyawan di Rumah Sakit Martiwaluyo, mungkin ada yang petani. Petani itu tahu waktunya menanam. Ya, ketika musim penghujan sudah mulai datang, itu adalah waktu yang bagus, waktu yang baik untuk mulai menanam. Biasanya di bulan-bulan Oktober sampai Desember, itu waktu tanam yang bagus. Kenapa? Karena hujan pertama itu cacing belum mulai ada, sehingga ketika nanam itu tidak terlalu becek atau tidak terlalu banyak kandungan air di tanah, tanaman itu akan subur. Sehingga ketika hujan mulai sudah banyak, tanaman itu sudah hidup. Dan petani juga tahu waktunya panen yang tepat. Ya, biasanya kalau di sawah itu nanam padi, dia akan tahu periode padi A, padi B gitu. Ini usianya lebih singkat, dan padi B mungkin usianya lebih lama dan sebagainya. Tahu bagaimana dia harus nanam ketika musim penghujan. Ya, ada dua musim biasanya. Kalau orang Jawa bilang itu musim rendeng atau musim gaduh kalau nanam padi. Kalau musim rendeng biasanya petani menanam padi yang usianya lebih lama, tidak masalah, karena tidak akan terhambat oleh hujan ataupun air. Tetapi kalau musim gaduh, sebagian petani yang mengandalkan air hujan atau sawah tak ada hujan, dia akan menanam tanaman padi yang usianya lebih cepat. Ada yang 80 hari panen, 90 hari panen gitu. Ada waktu dan masanya. Sang petani tahu persis tumbuhan yang ditanam, bagaimana cara perawatannya, bahkan nggak sampai panen. Begitu juga sang pemilik hidup kita, sang pemilik bumi ini, itu tahu persis
akan diri kita, akan hidup kita, karena kita kepunyaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin saat ini ada yang merasa sedih, ada yang merasa cemas, kecewa, dan sebagainya, ingat bahwa segala sesuatu ada waktu dan ada masanya. Ada saatnya kita menangis, dan ada saatnya kita tertawa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini sekarang bagaimana cara kita menggunakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri di dalam periode masa hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingat bahwa segala sesuatu ada masa dan ada waktunya. Yang pertama kita akan belajar yaitu kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Ingat, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Banyak kesempatan kita dalam hidup sehari-hari, kita diberi waktu 24 jam. 24 jam sehari. Waktu saya, waktu Bapak Ibu Saudara itu sama, 24 jam sehari semalam. Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, tapi ingat bahwa kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Ada banyak kesempatan kita untuk mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan. Di lain sisi, ada juga kesempatan untuk kita mengeluh, berpikir bahwa Tuhan tidak baik, hidup saya tidak lebih baik dari orang lain. Kenapa saya menjadi seperti ini? Ya, hidup serba cemas, khawatir, kekurangan, dan sebagainya. Itu yang dikatakan bahwa hari-hari ini jahat. Iblis berusaha mengganggu dan mengusik. Tetapi ingat bahwa kita harus mempergunakannya itu dengan baik. Dengan setiap pekerjaan kita, dengan setiap tanggung jawab kita, di profesi kita masing-masing. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, syukuri dan pergunakan waktu itu dengan baik. Akan ada masanya, kita akan menuai. Itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah waktu itu menurut keinginan Allah, bukan keinginan manusia. Ingat, pergunakan waktu menurut keinginan Allah. Dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pergunakanlah waktu ini menurut kehendak Allah. Apa kehendak Tuhan Allah kita dalam hidup pribadi kita masing-masing? Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Kalau perawat diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mempergunakan waktunya menurut kehendak Allah, pergunakan, menjadi berkat untuk setiap pasien yang ada di ruangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bisa saja ambil muka lempeng, lurus, kemudian jalan, nunduk, diam saja. Tapi ada kesempatannya sebenarnya untuk kita bisa tersenyum. Meskipun saat ini mungkin kita sedang pakai masker, senyum kita tidak kelihatan, tapi sapaan kita itu terlihat. Sederhana saja, tetapi itu akan merubah cara pandang kita dan merubah cara pandang orang lain terhadap kita. Sehingga ketika orang lain melihat kita itu, orang melihat kasih Kristus nampak dalam setiap hidup kita. Jadi, pergunakan waktu menurut keinginan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hidup kita itu ada masa dan ada waktunya.
Pergunakan waktu dengan baik, yang pertama. Yang kedua, pergunakan waktu menurut kehendak Allah, bukan keinginan kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Entah berapa tahun masa dan waktu kita, periode berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan berapa lamanya waktu kita di dunia, tetapi apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.